Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pada subuh ini kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir juz amma, surah-surah yang ada di juz amma yang biasa dibaca dalam sholat dan kita simak, di mana dengan kita mempelajari tafsir juz amma insyaallah membantu kita semakin khusyuk dalam sholat. Karena di antara cara untuk meraih khusyuk adalah dengan memahami apa yang dibaca, ya, sehingga dia fokus memperhatikan ayat yang dibaca. Dan khusyuk adalah ruhnya sholat. Semakin tinggi tingkat kekhusyuan, maka semakin besar pahala yang akan diperoleh oleh seseorang. Karenanya Nabi SAW bersabda, Innal abda la yansarif, sesungguhnya seorang hamba setelah selesai salat, wa ma kutiba lahu min salatihi, tidak memperoleh dari pahala salatnya illa, melainkan ada yang usyruha hanya 1/10, tusumuha 1/9, tumuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubuha 1/4, thuluthuha 1/3, aw-nisfuha atau separuhnya. Sebagian ulama menerangkan hal ini dipengaruhi oleh tingkat kekhusyuan. Semakin khusyuk, yakni fokus memperhatikan sholatnya, maka semakin besar pahalanya. Kalau khusyuknya kurang, maka pahala yang diperolehnya pun sedikit. Ya, itu. Baik. Mungkin ingat terakhir surah yang kita pelajari itu sampai surah mana? Yang terakhir. Saya nggak ingat terakhir itu sampai surah apa kita mempelajari karena saya nggak tandai di sini. Al-Buruj sudah mungkin ya, Al-Buruj. Apa? Sudah Al-Fajr lah kan ya. Alhamdulillah baik. Tapi sekarang kita masuk ke surah Al-Fajr, belum selesai kan semuanya atau sudah selesai? Baru mukadimah saja kemarin kali ya. Tapi Al-Fajr mungkin pertengahan atau ya pertengahan kemungkinan insyaallah. Iya. Yang itu sudah kalau tidak salah ya tanda Allah cinta kepada seseorang yang bukan ketika dikaruniakan harta, tapi dikaruniakan ilmu agamanya. Itu sepertinya sudah, berarti kemungkinan ayat 21. Kita lanjutannya insyaallah. Al-Fajr ayat 21. Di mana di ayat 21 ini akan diterangkan tentang kedahsyatan hari kiamat dan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang berbahagia dan ada golongan yang celaka. Dan penyesalan manusia ketika itu karena tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, ya, serta balasan Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang
mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yufiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, ya. Yakni terkait dengan ayat sebelumnya, ya. Di mana ayat sebelumnya manusia beranggapan bahwa ketika dia mendapatkan harta, kemudian memperoleh kedudukan, ya, disangka bahwa ini tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Jika dia punya harta, tapi ketika dia kekurangan, ya, tertimpa kemiskinan, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah tidak demikian. Bahwa itu persangkaan yang keliru. Yang benar bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang adalah ketika Allah berikan kepadanya agama yang benar, Islam, ya. Menjadikan seseorang senang mengamalkan agamanya. Karena ini adalah tanda dia akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan dia memperoleh kebaikan, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Nah, ini tanda Allah inginkan kebaikan. Ya, tidak dengan harta. Karena kalau seandainya harta tanda Allah Subhanahu wa taala cintai dia, maka berarti Allah cinta kepada Qarun. Ya. Dan kalau seandainya kedudukan merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya, tentu berarti Allah mencintai Fir'aun. Ya, kalau seandainya seperti itu, maka itu bukan tolak ukur. Tolak ukur Allah cinta kepada seorang adalah ketika seseorang mendatangi agamanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan. Nah, itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan ya tentang peristiwa pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza dukkatil ardu dakkan dakka," apabila bumi diguncangkan berturut-turut, ya. Sehingga karena guncangan yang dahsyat kencang, ya, maka ya, sudah pasti bangunan yang ada di atasnya pada runtuh, ya, pada runtuh. Hotel-hotel atau bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh manusia, meskipun mereka telah membuatnya kokoh, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala goncangkan, ya, dengan goncangan yang dahsyat, maka pasti runtuh. Ya, bagaimana ketika ada gempa bumi saja, ya, itu sudah banyak membuat bangunan-bangunan runtuh, apalagi guncangan pada hari kiamat yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at," yang membuat seorang ibu yang lagi nyusuin anaknya sampai ninggalin. Wa tad'u kullu haddati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil langsung keguguran. Jadi begitu dahsyat goncangannya, ya. Jadi ya bukan di atas yang biasanya sampai 9 skala Richter sampai hancur, itu mau berkali-kali lipat yang
mungkin ya. Jadi dan nggak ada yang bisa meloloskan diri. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu semua terjadi, hancur alam semesta ini, manusia semua mati. Ya, itu tiupan pertama. Lalu ditiuplah tiupan yang kedua. Pada hari itu manusia pun bangkit dari kuburnya dan dari kematiannya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, tempat datar rata. Tidak ada tempat tinggi dan tidak ada tempat rendah, tidak ada pegunungan, bukit dan tidak ada lembah. Maka manusia pun berkumpul di padang mahsyar. Dan setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, matahari pun didekatkan kepada manusia jaraknya 1 mil, sehingga mereka merasakan kepanasan yang luar biasa. Dan kemudian para manusia mendatangi sebagian para nabi, terutama Rasulul Azmi setelah Nabi Adam alaihissalam didatangi. Nabi Adam merasa tidak mampu memberikan syafaat bagi mereka. Ya, Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Nuh juga sama, Nabi Musa juga sama, nggak bisa semuanya. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, barulah beliau yang diizinkan memberikan syafaat buat manusia. Ketika beliau datang, beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dengan sujud yang lama, baru bangun. Kata Allah, ya Muhammad, ya setelah Allah perintahkan bangun, irfa' ra'sak wasal tu'ta, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, angkat kepalamu, mintalah kau akan dikasih. Maka ketika itulah di antara permintaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar ya perkara urusan manusia di padang mahsyar segera diselesaikan. Maka ketika itulah matahari dan bulan dipadukan dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka untuk menambah panas neraka dan untuk memperlihatkan kepada manusia baik matahari, bulan, ya, dan segala selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhak disembah. Maka kondisi padang mahsyar pun yang tadinya terang menjadi gelap gulita, ya. Nah, ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya di sini, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah pun datang, Tuhanmu datang. Jadi datangnya betul-betul datang menghadap manusia, mendatangi manusia. Ya. Dan para malaikat juga datang sambil berbaris rapi. Ini ayatnya, datang dan Tuhanmu datang yang mendatangi manusia. Dan malaikat pun langsung hadir di situ berbaris gitu ya. Dan bumi padang mahsyar yang sebelumnya gelap menjadi terang benderang sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Maka bumi padang mahsyar yang sebelumnya gelap menjadi terang karena cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah datang ya kepada manusia, maka terang benderang suasananya ya, seperti itu. Dan ketika ini untuk apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang untuk apa? Untuk mengadili manusia, ya, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka, untuk memberikan balasan. Mereka yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, dilipat gandakan, dan mereka yang berbuat buruk tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Ya, dengan adanya ini maka mereka yang terzalimi ya diberikan haknya. Ya, dan mereka yang mendolimi diberikan hukuman yang setimpal. Ya, maka ketika itu menyesallah manusia, terutama mereka yang mengisi waktu-waktu mereka dengan meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat zalim kepada manusia, di mana penyebabnya adalah karena tidak percaya akan hari kiamat. Ya. Maka kalau kita lihat mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat, mereka sudah waktunya diisi dengan hanya mengejar dunia. Di samping kalau sudah bertindak zalim kepada manusia nggak tanggung-tanggung, kayak orang-orang komunis, ya termasuk juga ya istilahnya orang-orang zalim di zaman sekarang sampai yang terjadi yang menimpa saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka menghabisi, menggenosida warga Palestina saudara-saudara kita. Setelah itu mereka pun tertawa, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim
di surah Al-Mutaffifin, wa idza marru bihi. Sebelumnya mereka tertawakan orang-orang beriman. Ya, bagaimana saya lihat di media sosial, ya, saudara-saudara kita jumlahnya ribuan, ya. Mereka sebagiannya ditawan di penjara Yahudi, ya. Sambil mereka ditawan, dibawa begitu saja di penjara luas. Kemudian orang-orang kafir Yahudi, ya, mereka mentertawakan, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mutaffifin, "Fal-yawmal ladzina kafaru minal kuffari fal-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Ya, nanti akan tiba saatnya orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang turun di atas dipan-dipan, mereka melihat orang-orang kafir disiksa. Hal tu'ibal kufaru maka yaf'alun. Bukankah orang kafir itu akan dibalas, ya, dengan perbuatan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Di surah Al-Mutaffifin kata Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dulu ketika di dunia mentertawakan orang-orang beriman, ya, menyiksa. Setelah itu mereka nggak merasa bersalah. Yang mereka hukum, yang mereka siksa hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu akan berbalik, ya, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Bukan hanya itu, orang-orang kafir nanti akan kita lihat di sini, ya, bagaimana Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sebenarnya fayawma idzin la yu'adzibu adabahu ahad. Enggak ada yang setara dengan siksaan. Kita baca dulu. Nah, sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Ya, setelah manusia di padang mahsyar, ya, dihadirkan kepada manusia, ya, neraka jahanam yang besar, berat, ditarik oleh satu tarikannya, ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu tali nariknya. Sedangkan neraka jahanam punya 70.000 tarikan, talinya ditarik, digeret, dihadapkan kepada manusia. Ya, ketika dihadapkan kepada manusia, manusia nggak melihat kondisi, nggak kuat melihat neraka jahanam. Kata Allah, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh dhul yanzuruna min tarfin khafi. Engkau lihat saat neraka jahanam dihadapkan kepada mereka, mereka memandang neraka jahanam dengan pandangan yang lesu, lemes, nggak kuat melihatnya. Ya, karena begitu dahsyat, apinya begitu panas, gejolaknya begitu besar, ya, panasnya nggak tanggung-tanggung. 69 kali api di dunia Allah berikan kekuatan. Ya, satu api saja di dunia bisa melelehkan besi, bisa meleburkan air. Lalu bagaimana diberikan kekuatan 69 kali api di dunia? Belum ditambah dengan panasnya matahari, dimasukkan juga ke dalam neraka, maka semakin panas. Maka ketika itu, yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu manusia pun sadar, ya. Tetapi ketika itu kesadaran sudah tidak lagi berguna. Kenapa saya tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini? Kenapa saya tidak beramal soleh? Kenapa saya tidak di atas keimanan? Kenapa saya tidak percaya hari kiamat? Cuma ketika itu kata Allah, anna lahu dzikra, sudah tidak berguna lagi kesadaran. Ya. Dia pun berkata, yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, wahai kiranya dulu ketika saya masih hidup di dunia, saya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini, ya, dengan beramal saleh, dengan beriman kepada Allah, dengan bertakwa, yang mana takwa merupakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal, ya. Di sini ada beberapa riwayat yang saya sebutkan sebagai pengingat. Ibnu Katsir berkata,
dia akan menyesal karena perbuatan maksiat yang dilakukannya, ya, ketika dia sebagai pelaku maksiat. Dan ketika itu jika dia sebagai orang yang taat, dia ingin kalau di dunia dia menambah ketaatan. Jadi gini maksudnya, saya kenapa di dunia alhamdulillah saya sudah mengerjakan kewajiban, saya sholat yang lima waktu, cuma kenapa saya ketika itu nggak nambahin dengan sholat sunnah, gitu ya. Itu contohnya. Kalau dia sebagai orang yang taat, dia menyesal juga kenapa nggak diperbanyak amalan sunnahnya, gitu. Kalau sebagai pelaku maksiat, kenapa ketika di dunia dia melakukan maksiat, ya. Di sini saya sebutkan ada perkataan sahabat Muhammad bin Abi Umayyah berkata, kalau sekiranya seorang hamba tersungkur di atas mukanya, ya, bersujud dari sejak dilahirkan hingga dia meninggal pada masa tua di atas ketaatan kepada Allah, tentu ia tetap akan menganggap kurang amalnya pada hari itu. Ia ingin kalau sekiranya ia bisa kembali ke dunia untuk terus menambah pahala dan ganjaran. Saking ketika itu kayaknya persiapannya dianggap kurang, padahal dia sudah banyak beribadah pun merasa kurang. Bagaimana ya dengan yang hari-harinya ya ibadahnya bahkan sampai meninggalkan kewajiban, lebih menyesal lagi. Makanya kalau kita lewatin kuburan, pada hakikatnya banyak orang yang menyesal ketika itu di kuburan. Maksudnya kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur itu supaya ngambil pelajaran nih mereka yang telah dikubur. Kalau kita tahu, ya, mereka menyesal karena mereka menyia-nyiakan hidupnya ketika di dunia, ya. Maka Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum katsiran wa la bakaitum qalila, aw la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsiran." Ya, kata namanya Nabi SAW, ya, kalau seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, diperlihatkan kepada beliau azab penghuni kubur, penyesalan mereka, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa, ya. Karena kalau kita lihat kuburan, meskipun suasana sepi, sunyi, tapi di sana banyak orang yang menyesal, ingin kembali ke dunia, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapnya. Cuma hari-hada sudah bukan lagi waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari di mana matahari tenggelam sedangkan ajalku berkurang namun amalku tidak bertambah. Nah, ini seharusnya kita menyesal. Hari terus berlalu, usia semakin bertambah, amal nggak nambah-nambah atau kurang, ya, nggak bertambah. Nah, ini harusnya menyesal, ya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, usia adalah nafas-nafas yang berjalan bahkan akan terbang. Maka segeralah engkau kejar sebelum engkau ditinggalkan. Betapa banyak, ya, malam yang dilalui oleh seseorang, tetapi keesokan harinya, ya, siang tidak muncul baginya. Maksudnya dia tidak merasakan suasana siang karena ternyata malamnya sudah meninggal. Dan betapa banyak seorang yang sorenya termasuk penduduk dunia, tetapi pagi harinya termasuk penduduk akhirat. Maksudnya sorenya masih di dunia, tetapi ternyata, ya, mau datang paginya udah nggak ada lagi di dunia. Ya, karena kita nggak tahu kapan ajal datang, gitu ya. Maka kalau kita nggak tahu, harusnya punya persiapan. Nah, apa yang terjadi pada hari itu? Ya, fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengazab seperti azabnya. Ketika manusia yang zalim menganggap ya dirinya hebat, dapat menindas manusia, menyiksa mereka dengan siksaan yang keras, yang dahsyat, ya, bagaimana dari zaman ke zaman orang-orang beriman, ya. Jadi bukan hanya sekarang saja, dari zaman dulu orang-orang beriman diuji, ya. Bagaimana zaman dulu ada yang sampai dibelah dua badannya, ya. Kemudian bagaimana para sahabat juga sebagian mereka yang ditindas sampai ada yang dibunuh dengan cara ditahan, kemudian dilempari panah, ya, tombak, ya, disayat-sayat. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang di sana hadir Abdullah bin Hudzafah, kawannya digoreng, ya, disuruh mau nggak murtad dari agama, saya akan
kasih kepada separuh istana saya, separuh kerajaan saya, dan saya nikahkan engkau dengan putri saya, kata raja ketika itu antara Romawi atau pas bawahannya. Mau nggak saya tawarkan kau untuk murtad dari agama Muhammad, ya saya akan kasih separuh kerajaan saya dan saya akan nikahkan kau dengan putriku, ya. Maka dia nggak mau, saya nggak akan murtad dari agama ini. Akhirnya dua sahabatnya digoreng dalam penggorengan besar, dia tetap sabar. Akhirnya ya udah kalau gitu kau cium kepala saya, maka diciumlah kepala, cuma dengan syarat kau membebaskan kawan-kawan saya. Ya, akhirnya dicium dan kemudian dibebaskan. Akhirnya sesampainya di Madinah, Umar bin Khattab menyuruh para sahabat cium kepalanya karena berkat beliau ini, ya para kawan-kawannya, saudara-saudara kita diselamatkan. Bagaimana kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan sampai saat ini juga ujian terus menimpa kaum mukmin. Ya. Nah, balasannya orang-orang kafir, kalau mereka, Allah masih berikan kesempatan mereka taubat. Tapi kalau mereka sampai mati nggak taubat, maka ketika itu nggak ada yang bisa azab seperti azabnya. Bagaimana tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, ya, wa ya'tihi mautun min kulli makan. Kematian akan datang kepada penghuni neraka dari segala tempat. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, ya, dari berbagai penjuru membuat dia mati. Wa ma huwa bimayyit, tapi enggak mati-mati. Setiap kali mau mati, dihidupkan lagi. Mau mati, dihidupkan lagi. Kata Allah, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Dia enggak mati, ya. Istirahat enggak bisa istirahat. Ketika dihidupkan pun enggak bisa nyaman hidup karena terus di dalam kematian dari berbagai penjuru. Ya. Dibuat mati. Kemudian juga di surah Al-Hajj misalnya, walahum maqam min hadid, disiapkan palu dan dipukul kepalanya. Setelah itu diguyur dengan air panas. Kayak gimana? Ketika kehausan diberi minuman dua pilihan yang enggak ada nikmatnya sama sekali dua-duanya. Ya. Di surah An-Naba, ya. Illa hamima wa wasaqa, ya. Sebelum illa hamima wa wasaqa mereka tidak merasakan dingin di luarnya, wala syaraba sebelum jazaa'u faqan la yadukhuna fiha barda wala syaraba. Mereka di neraka tidak merasakan kesejukan karena luarnya dikelilingi api. Wala syaraba, dan bagian dalamnya pun tidak merasakan kesejukan karena ketika kepanasan luarnya hauslah dia. Kemudian disiapkan minuman. Ya, dia bingung nggak minum kehausan, tapi dua minumannya illa hamima wa wasaqa, air yang sangat panas mendidihnya, bukan main panasnya. Yang kedua gosak itu adalah nanah. Gitu. Pilihannya mana ya? Antara air panas membuat, yang kata Allah, membuat pada putus-putus bagian isi perutnya karena panasnya luar biasa. Nggak minum kehausan, minum bikin hancur perutnya. Pilihan yang kedua nanah, minum nanah. Coba nggak minum kehausan, serba salah itu penghuninya, gitu ya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang dapat menyiksa dengan mengikat seperti ikatan, dibelenggu, diseret, gitu ya. Itu sebagai balasan yang sesuai. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Ya, bagaimana orang-orang kafir mereka menindas hamba-hambanya, wali-walinya, ya, dengan berbagai macam siksaan seperti yang kita saksikan di media sekarang, ya. Dari sekarang Palestina, sebelumnya Suriah, sebelumnya lagi dan Uighur, Myanmar dan seterusnya. Yang sekarang saja itu karena sekarang mudah diakses media, maksudnya kita lihat berita luar ya dalam hitungan detik, ya. Bagaimana saya lihat satu keluarga habis semuanya karena dijatuhkan bom. Masih ada seorang anak berikut adiknya yang masih kecil hidup, dia nggak kuat melihat kondisi bapak ibunya udah pada mati, saudaranya pada mati, dijatuhkan bom yang dijatuhkan nggak tanggung-tanggung.
berapa ton kadang-kadang. Kemudian juga dijatuhkan bom yang terlarang, bom fosfor yang sangat panas sekali yang menimpa dalam badan manusia, di dalamnya ada oksigen, langsung terbakar ya dengan panas yang luar biasa gitu. Maka layaklah orang-orang kafir diberikan hukuman seperti ini. Setiap kali kulit mereka hangus diganti dengan kulit yang baru dan seterusnya. Terakhir firman Allah Ta'ala, ini golongan orang kafir seperti ini ya. Golongan yang kedua, golongan orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya. Jiwa yang tenang, yang di atas keimanan, yang punya bekal yang banyak. Ya ibarat kalau mengadakan perjalanan, bawa bekal di mana? Nyaman atau was-was Pak? Kita mau pulang kampung, bawa uang banyak gitu ya. Kendaraan sudah diservis, perbekalan banyak, makanan ada, minuman ada, ya, terus salin ada. Pokoknya kira-kira nyaman nggak? Seperti itulah orang yang bawa banyak bekal, ya, biar menjaga keimanan dan hari-hari diisi dengan ketakwaan dan banyak beramal soleh. Amal soleh itu banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak sholat sunnah, banyak berpuasa. Ini amal-amal yang ini apa namanya, yang Allah menyebutnya sebagai perniagaan yang tak akan rugi. Baca Quran satu hurufnya dilipat gandakan 10. Lalu bagaimana kalau dia membaca sehari 1 juz? One day one juz. Itu seakan bawa seabrek-abrek pahala. Ya, bawa puasa yang memberikan syafaat bagi pelakunya, membawa sholat sunnah yang meninggikan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riwayat Abu Bakar bin Ayyash ketika mau meninggal dunia karena rutin baca Quran, ya, saudarinya nangis melihat mau meninggal. Maka ditenangkan, kenapa kamu nangis? Apa nggak tahu? Saya sudah mengkhatamkan di pojokan rumah ini 18.000 kali. Tenang aja, gak usah khawatir. Gitu. Cara mana seperti itu? Bagaimana orang yang mempersiapkan diri itu tenang? Maka kepada mereka ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, gitu ya. Karena ketika akan meninggal ditenangkan, malaikat mencabut pun dengan menenangkan, ya alla takhafu, jangan takut, wala tahzan, dan jangan juga bersedih terhadap yang akan kau tinggalkan, keluarga, anak, istri, harta yang telah kau kumpulkan. Allah akan siapkan ganti yang lebih baik, atau Allah akan pertemukan keluargamu dengan kamu ketika mereka di atas sama-sama di atas keimanan. Ya. Nah, itu ditenangkan, ya, dipanggil, dan ruhnya pun keluar dari jasadnya itu seperti air ngalir dari teko, disebutkan dalam hadis seperti itu. Ya, karena ditenangkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa, yakni kepada orang kafir, wan nasyiqati nashqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yakni kepada orang beriman dan punya bekal seperti ini. Nah, sekarang yang jadi masalah apa sih kiat dan cara meraih husnul khotimah? Ini sebagai pembahasan terakhir. Sebelumnya kalimatnya saya sempurnakan dulu, saya bacakan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha, lagi dirinya puas, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ya. Maka Bilal bin Rabah ketika akan meninggal dunia, istrinya nangis, gitu. Maka kata Bilal bin Rabah, besok kami akan bertemu dengan para kekasih, yaitu Muhammad dan para pengikutnya. Malah dia senang, gitu. Baik, nah sebagai penutup, apa saja yang agar kita meraih husnul khotimah? Ya, nah ini perlu diingat. Ya. Saya yakin pada kuat hafalannya. Sekali saya sampaikan langsung pada ingat. Sudah kayak gitu. Baik, yang pertama adalah kita harus jaga akidah kita, ya, jaga tauhid, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah di atas tauhid, maka enggak perlu khawatir, juga enggak perlu bersedih hati.
Jadi jaga tauhid dari syirik yang merusak tauhid, ya, dan baik syirik besar maupun syirik kecil yang merusak tauhid dan yang mengurangi kesempurnaannya. Ya. Kemudian juga jaga diri kita agar berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, sunnah Nabi itu seperti kapal bahtera Nuh. Siapa yang naik selamat, siapa yang nggak mau naik, dia bisa celaka, gitu ya, bisa tenggelam. Maka berusaha kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar hadis, gitu ya. Kemudian juga segera iringi dosa dengan istighfar dan taubat. Ya. Memang kita itu sering jatuh ke dalam dosa maksiat, tetapi segera iringi istighfar dan taubat. Ya. Segera iringi istighfar dan taubat. Karena at-taib minadz dzambi kama la dzambalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, gitu. Jadi kalau misalnya lepas dari dosa nggak mungkin, ya kayaknya susah, gitu ya. Karena ada dosa mata, ada dosa lisan, kadang-kadang diplesetkan oleh setan akhirnya ngomongin orang, diplesetkan oleh setan akhirnya merendahkan orang lain. Mata, ya, diplesetkan oleh setan akhirnya melihat yang enggak di HP-nya, di TV dan seterusnya, gitu. Maka segera astagfirullah. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dia bersangka baik kepada Allah. Ya, bersangka baik, misalnya Allah, ya semoga Allah mengampuninya, ya. Kemudian melindunginya dari azab kubur, dari azab neraka, ya. Bahkan hendaknya dalam hatinya berkumpul rasa harap, ya, rasa harap dan cemas, tapi usahakan rasa harapnya besar. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang akan meninggal dunia, orang itu Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang kau rasakan? Kata orang itu, demi Allah, wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah, namun aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Nah, ini kan manusia, dia ingat akan dosa-dosa, dia khawatir. Di sisi lain dia berharap kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba dua perasaan seperti ini, rasa harap dan cemas, melainkan Allah akan memberikan kepadanya harapannya dan menjaganya dari apa yang dia cemaskan. Paham nggak kira-kira Pak? Jadi pasti itu setiap kita ketika akan meninggal dunia ada rasa harap dan rasa cemas. Rasa harap semoga Allah, ya, masukkan saya ke dalam surga, ampuni dosa-dosa saya. Rasa cemas kalau sampai dia disiksa karena dosa-dosanya. Nah, siapa yang dalam hati yang punya perasaan ini ketika akan meninggal dunia, Allah akan berikan harapannya dan Allah akan lindungi diri dari apa yang dia cemaskan. Nah, ini harus kita hadirkan dan usahakan rasa harapnya lebih dominan, kata sebagian ulama. Kemudian juga punya amal baik kepada orang lain, ya. Termasuk sedekah jariyah, apalagi itu ya, bantu pembangunan masjid. Kalau kita nggak bisa bangun sendiri, minimal ikut gotong royong, atau dengan tenaga kah, atau dengan harta kah, atau pernah bantu orang lain, ya. Karena kata Nabi SAW, apa istilahnya, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan remehkan perbuatan baik, ya. Meskipun kita anggap kecil, di jalan ada orang yang butuh bantuan, kita bantu, ya. Banyak bentuk berbuat ihsan itu. Dengan tenaga, kalau kita lihat di jalan ada orang bawa gerobak besar naik tempat tinggi, kita turun, kita dorong. Kemudian juga bentuk ihsan lainnya, misalnya kita dengan bersedekah, ya, tidak hanya mengeluarkan zakat tapi ditambahkan dengan sedekah sunnah juga, kita meringankan beban orang lain, ya. Itu termasuk ini cara meraih husnul khotimah, berbuat baik kepada orang lain. Karena hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik sama orang lain, melainkan akan mendapatkan kebaikan, juga termasuk husnul khotimah. Kemudian juga, ya, menjaga amalan-amalan ini, menunggu tiba waktu sholat, habis maghrib tunggu isya, itu termasuk juga jalan kaki menuju masjid, menyempurnakan wudhu. Ini semua yang Nabi SAW menyebutnya sebagai jihad dan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa.
Kemudian juga banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Ya. Makanya Nabi SAW suruh kita sering-sering ziarah kubur. Maksudnya bukan sering, maksudnya silahkan ziarah. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikuasai oleh setan. Ya, ada doanya di sini, Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram wa a'udzubika an yatakhabbati asyaitan indal maut. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dikuasai setan ketika akan meninggal dunia. Wa a'udzubika an amut fi sabilika wa a'udzubika an amuta ladika. Ya, di sini ada doanya. Kemudian juga minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Misalnya dengan doa bebas Indonesia nggak jadi masalah. Atau bahasa Arab, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah dan jangan Engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Demikian pula minta kepada Allah agar diberikan istiqomah di atas agamanya, seperti berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agama. Kemudian juga membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi dan petang. Ya, karena siapa yang baca ini pagi hari, sorenya meninggal bakal masuk surga. Atau sorenya baca, malamnya meninggal, paginya, maksudnya malamnya meninggal bakal masuk surga. Itu kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ya. Kemudian baca doa sebelum tidur di antaranya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi SAW, jika kau meninggal setelah membaca ini malamnya, maka kau akan meninggal di atas Islam, di atas fitrah, di atas Islam maksudnya. Juga termasuk adalah memperhatikan kebersihan hati. Jangan kita mengedepankan pencitraan. Paham nggak apa maksudnya? Kita ingin terlihat oleh manusia bagus, tapi batin kita nggak diperhatikan. Ya, kita perlihatkan kepada manusia setiap berbuat baik itu selalu di foto, selfie, di shoot gitu ya. Apalagi sekarang mudah memperlihatkan kebaikan itu. Strike langsung di-share di media sosial. Ketika lagi di mana, lagi umroh nih, strike kayak gitu. Lagi sedekah, strike kayak gitu di foto, di-share. Nah, ini hati-hati gitu ya. Hendaknya kita berusaha menyembunyikan amal. Ya, dan lebih perhatikan batin. Makanya termasuk amal yang tersembunyi, sholat di malam hari, sedekah secara sembunyi-sembunyi ketika orang nggak tahu. Sudah jangan sebut nama saya, tulis aja hamba Allah. Nah ini masya Allah, ya. Nah, ini termasuk amal-amal yang membantu seseorang untuk memperoleh husnul khatimah, ya. Dan berhenti kata Ibnul Qayyim, termasuk fikih yang agung adalah seseorang takut kalau dikalahkan oleh dosa-dosanya pada saat akan meninggal dunia sehingga menghalanginya memperoleh husnul khatimah. Maksudnya apa? Usahakan lebih dominan amal soleh. Meskipun terkadang jatuh, kita segera iringi dengan perbuatan baik, dan banyak-banyak beristighfar. Baik, inilah mungkin di antara kiat untuk meraih husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Baik, saya kira cukup karena waktu sudah semakin siang ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan, silakan. Ada yang belum jelas?